Pada 26 Agustus 2022 lalu, Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI Angkatan Darat mengadakan seminar pembelajaran pertempuran kavaleri abad 20 dan 21. Pusenkaf telah mengundang dua narasumber, Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto dan Brigjen TNI Agus Erwan. Seminar ini sangatlah menarik, dikarenakan Pusenkaf mengangkat topik mengenai eksistensi dari kesatuan kavaleri TNI di masa depan terkait dengan pertempuran Ukraina-Rusia, serta interaksi antara para petinggi kavaleri dan infanteri dengan narasumber secara langsung. Dalam video ini kami akan merangkum apa saja yang dibahas dalam seminar tersebut secara singkat dan jelas, dimulai dari paparan Brigjen TNI Agus Erwan dan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto mengenai evolusi kavaleri beberapa tahun mendatang, pentingnya combined arms dan kavaleri, beberapa peperangan yang telah terjadi termasuk Ukraina-Rusia, modernisasi alutsista kavaleri, serta perubahan doktrin gelar kavaleri, dan tren MBT di masa depan. Mari kita simak bersama-sama. Sebelum para narasumber memberikan paparan, Maijen Yanuar Adil yang merupakan Komandan Pusenkaf Kodik Latad menyampaikan beberapa informasi penting perihal konsep gelar kavaleri 2044 dan rencana gelar di IKN. Penempatan satu brigade kavaleri yang terdiri dari 1 yon MBT, 2 yon tank medium, 2 kompi panzer, dan 1 kavaleri berkuda untuk pengamanan Istana Negara. Dalam tugas operasi dalam negeri, standar TOP personel tiap batalion direncanakan menjadi 450 personel. Perencanaan tembak integrasi antar aset kavaleri yang terdiri dari tank Leopard, Scorpion, AMX, dan Tarantula. Tinjauan perang Ukraina dengan Rusia dan implikasi perkembangan kavaleri ke depannya. Dalam konflik peperangan Ukraina dan Rusia, Brigjen TNI Agus Erwan mengungkapkan bahwa kekuatan militer kedua negara tersebut terpaut sangat jauh. Namun di pihak Ukraina sendiri memiliki taktik penggelaran dan alutsista yang mumpuni untuk menghancurkan tank-tank Rusia dengan jumlah yang besar. Dalam pertempuran tersebut, ia berharap Satkaf dapat mempelajari hal-hal penting, dimulai dari alat komunikasi yang memadai serta terenkripsi, taktik tempur yang terkoordinasi, dan kemampuan dukungan logistik yang memadai. Lalu terdapat slide yang cukup menarik, di mana slide tersebut menyatakan desain dari tank Rusia adalah cacat. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat tank-tank yang memiliki sistem karosel di bagian bawah turret memiliki probabilitas kehancuran sangat tinggi bila terjadi penetrasi oleh senjata anti-tank. Berbeda dengan desain tank buatan barat seperti M1A2 Abrams dan Leopard 2A6, yang memiliki rak munisi di belakang turret dan memiliki fitur blowout panel serta disekat dengan lapisan baja, sehingga tidak membahayakan kru bila ruang munisi meledak. Dari informasi ini dapat disimpulkan bahwa tank buatan barat lebih superior. Dalam perkembangannya, kavaleri diharapkan dapat beradaptasi dengan teknologi serta ancaman-ancaman yang ada, dan modernisasi atau pengadaan alutsista berteknologi tinggi seperti SHORAD sebagai payung udara terbatas, tank yang dilengkapi Active Protection System, rampur dengan autocannon yang dapat menembakkan munisi APFSDS, rampur dengan anti-jammer, drone yang berperan sebagai ASR, loitering munition, dan UCAV. Selain perihal pengadaan dan modernisasi alutsista, diharapkan Satkaf dapat mengembangkan taktik yang fleksibel dan mudah beradaptasi dengan semua spektrum ancaman, serta melaksanakan combine arm dengan kesatuan yang lain agar dapat memaksimalkan daya pukul. Namun Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto beranggapan bahwa kavaleri tidak perlu terburu-buru untuk merevisi doktrin dan modernisasi alutsista, dikarenakan masih belum ada lompatan teknologi secara signifikan hingga tahun 2030 ke atas.
Dan evolusi teknologi inilah yang membuat tank semakin relevan, dan TNI Angkatan Darat dapat merencanakan perubahan doktrin dan modernisasi dengan matang. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa peperangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina malah membuat beberapa negara di Eropa seperti terkhususnya Polandia mengembangkan kekuatan kavalerinya, di mana Polandia telah menekan kontrak pembelian M1A2 SEP V3 dan K2PL yang berjumlah ratusan. Di samping revisi doktrin dan modernisasi alutsista, TNI juga perlu menyusun order of battle yang jelas untuk melakukan berbagai macam manuver tempur, baik dalam penyerangan, bertahan, dan mundur, dari jumlah personil, alutsista, dan logistik yang dibutuhkan. Dalam hal ini, Gubernur Lemhanas juga menitik beratkan terhadap pembentukan sistem strategic logistic supply yang memadai untuk dapat mengikuti gerak tempur satuan kavaleri. Dari paparan ini kita dapat menyimpulkan bahwa TNI Angkatan Darat sudah memiliki visi untuk pengembangan combined arms yang mengikuti tren serta kebutuhan berdasarkan ancaman yang eksis saat ini. Namun Brigjen TNI Agus Erwan dan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto juga memiliki kekhawatiran yang sama akan penyediaan anggaran yang mencukupi untuk proses modernisasi ini. Selain itu, paparan ini juga memiliki pandangan yang sama dengan video kami yang sebelumnya, yang membahas mengenai praduga akan tank yang sudah ketinggalan zaman. Yap, tentu saja kita sangat setuju dengan paparan dari Brigjen Agus Erwan dan Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto. Pengecualian untuk GFP ya guys. Jadi bagaimana pendapat Defenders mengenai seminar Pusenkaf ini? Apakah kalian setuju dengan ide dan paparan yang dijelaskan oleh narasumber? Tulis pendapat Defenders di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.